审判条件。 Halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Throne of Steel. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Di awal episode 156, setelah perjuangan keras dari tim 7 kemarin, kali ini giliran Chai-Er sebagai wakil kapten sekaligus ayang dari Hao Chen lah yang akan melewati ujian di lantai ke-6. Dijelaskan syarat untuk lulus ujian adalah melewati sebuah jembatan agar bisa mencapai ke lantai 7 atau lantai tertinggi. Tapi tentu di saat itu juga lah langsung muncul dua penjaga suci selaku pengawal pribadi dari Yilai Keseng. Diceritakan dua penjaga ini pernah menghancurkan jutaan pasukan kekaisaran seorang diri. Bahkan mereka juga diberi julukan oleh Yilai Kese sebagai cahaya dan kegelapan. Yang sudah jelas itu adalah penjaga suci nomor 1 dan 2. Di sana menyadari kalau Chai-Er masih di tingkat 8, mereka awalnya sangat meremehkannya. Apalagi selama bertahun-tahun mereka sudah menunggu datangnya Kan Pewaris. Pada akhirnya penjaga 1 pun hanya menyerahkannya kepada penjaga 2. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, penjaga 2 langsung mengeluarkan salah satu tekniknya memanggil ribuan pasukan undead. Tapi jelas Chai-Er menantang ini bukan tanpa persiapan sama sekali. Dalam sekejap dengan satset asasinnya, ia bisa mengalahkannya dengan begitu mudah. Hal itu membuat penjaga 2 pun sedikit respect dan akhirnya menunjukkan teknik hujan meteor. Namun Chai-Er juga bisa melewatinya dan mencoba mengajaknya bertarung secara langsung. Tindakan tersebut membuat penjaga 2 cukuplah kesal dan segera mengeluarkan teknik pedang neraka. Tapi tanpa diduga dengan kecepatannya Chai-Er tetap bisa mengimbangi penjaga tersebut. Hingga pada akhirnya penjaga 1 lah yang turun tangan karena faktanya kecepatan juga merupakan keahliannya. Tanpa banyak basa-basi lagi, dengan teknik pedang cahaya, ia pun berhasil memukul mundur pewaris dewa kematian itu. Bahkan penjaga 1 sampai menyatakan kalau ujian sudah selesai. Tapi jelas ketika itu juga Chai-Er pun bangkit kembali dengan menunjukkan aura dari dewa kematiannya. Tak hanya itu, Chai-Er juga akhirnya menitipkan Hao Chen dan memutuskan untuk tarung serius. Kali ini dua penjaga lah yang dibuat kaget karena memang seluruh kekuatan Chai-Er tiba-tiba meningkat drastis. Alhasil mereka pun tak mau lagi meremehkannya dan ikutan bertarung dengan serius, ya kan? Dimana penjaga 1 dan 2 langsung menyatukan kekuatannya dan menciptakan domain gabungan antara cahaya dan kegelapan. Tentu mereka lagi-lagi meremehkan Chai-Er dan menegaskan jika Chai-Er sudah mencapai tingkat 9 dan memiliki domain nanti, barulah ia bisa kesini lagi. Mendengar itu, Chai-Er tidaklah gentar sama sekali. Faktanya tujuannya adalah mencapai lantai ke-7 dari Menara Eternal. Pada akhirnya Chai-Er pun mengeluarkan mode dewa kematiannya. Tapi di saat itu juga lah di alam bawah sadarnya, Chai-Er ditemui langsung oleh sang dewa kematian. Di mana dewa kematian menawarkan sebuah kesepakatan, jika Chai-Er mau mengorbankan indera ke-6-nya, ia akan memberikannya kesempatan agar Chai-Er bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Mendengar itu, Chai-Er tak keberatan sama sekali, dengan syarat pengambilan inderanya harus ditunda dulu, karena memang sebagai kekasih, ia ingin melihat Hao Chen hidup kembali dengan mata kepalanya sendiri. Awalnya dewa kematian benar-benar sangatlah marah karena memang selama hidupnya tak ada seorang pun yang berani bernegosiasi dengannya. Tapi melihat tekad Chai-Er yang benar-benar sangatlah kuat, dewa kematian tetap menyetujuinya dan akhirnya meminjamkan kekuatannya.
Dengan ini seluruh kekuatan Chai-Er lagi-lagi meningkat drastis. Bahkan kostumnya juga langsung berubah ketika menggunakan mode Dewa Kematian ini. Hal itu membuat duo penjaga pun semakin panik dan bergegas menyerangnya secara langsung. Tapi sayang hal itu tidaklah sempat karena memang Chai-Er sudah mengeluarkan teknik ketujuh dari Dewa Kematian yang disebut sebagai penghancur langit. Alhasil tak butuh waktu yang lama, duo penjaga yang tadinya sangatlah kuat seketika langsung dibuat berkarat, ya kan? Waduh. Dengan ini Chai-Er berhasil menyelesaikan ujian di lantai ke-6. Tentunya pengumuman pun langsung terdengar kalau gerbang surga selaku lantai ke-7 sudah bisa mereka masuki untuk menemui sang raja terakhir, yaitu Ye Lai Kese atau sang dewa Necromancer. Mendengar itu semua pun sangatlah senang karena faktanya tinggal selangkah lagi mereka bisa menyelamatkan Hao Chen. Bahkan di bawah pimpinan Chai-Er, mereka semua segera masuk ke lantai ke-7. Saat itulah semua pun terkejut bukan main melihat gerbang surga yang disebutkan tadi. Ternyata untuk menemui Ye Lai Kese tidaklah semudah yang dibayangkan, karena terlihat di sana ada ribuan anak tangga yang harus dilewati satu persatu. Bahkan bocil undead juga sangatlah kaget karena katanya ini baru pertama kalinya ia melihat lantai ke-7. Tak lama sebuah suara pun terdengar menyebutkan ujian yang terakhir ini. Chai-Er harus melewati setiap anak tangganya, di mana di setiap langkahnya Chai-Er juga harus memberikan penghormatan kepada sang dewa tersebut. Mendengar itu semua pun lagi-lagi sangatlah kaget. Apalagi ketika mereka mau membantu, sayangnya ujian terakhir ini hanya dikhususkan kepada Chai-Er. Jadi untuk Lin Xin dan kawan-kawan hanya bisa menonton saja. Jelas mereka benar-benar sangat kecewa karena memang untuk sampai ke tahap ini aja mereka sudah berjuang mati-matian. Tapi kenapa ketika mencapai lantai terakhir Chai-Er tetap harus diuji lagi? Namun di sana Chai-Er lah yang tak keberatan sama sekali. Sembari menggendong Hao Chen, Chai-Er menaiki setiap anak tangganya, di mana di setiap langkah kakinya ia juga berlutut memberikan hormat dan memohon agar Ye Lai Kese mau menyelamatkan kekasihnya. Saat itulah terdengar kalau ujian lantai ke-7 sudah resmi dimulai. Chai-Er harus rela mengorbankan seluruh kekuatan spiritualnya, berlutut, memohon, dan memberikan hormat sampai ke ujung dari anak tangganya untuk menyelesaikan ujian ini. Sontak mereka yang melihatnya lagi-lagi sangatlah kaget. Faktanya meskipun sangatlah kuat, Chai-Er tetap saja seorang wanita. Tentu jika sambil menggendong Hao Chen, takutnya tak akan bisa mencapai ujung dari anak tangganya. Tapi di sana Chai-Er tetap tak gentar sama sekali dan tetap melakukannya secara terus-menerus. Terlihat disupport dengan lagu yang cukup romantis, perlahan lutut Chai-Er pun mulai berdarah karena terus-terusan hormat di setiap anak tangganya. Meski begitu, dengan teguh Chai-Er menolak untuk menyerah dan tetap melakukan hal yang sama, ya kan? Wede, cinta sejati emang beda, ya. Sampai di tengah perjalanan, Chai-Er pun akhirnya tumbang, membuat semua teman-temannya benar-benar sangatlah panik. Tapi lagi-lagi Chai-Er kembali bangkit. Kali ini ia melepas sepatunya untuk menaiki tangga tersebut. Di sana Chai-Er hanya bilang kalau ia pasti akan membangkitkan Hao Chen karena memang Chai-Er masih ingin memberitahukan kalau semua ingatannya akhirnya sudah kembali. Saat itulah kita pun diperlihatkan flashback dari dua bucin Hao Chen dan Chai-Er, di mana pada saat itu Chai-Er yang masih hilang ingatan tak mau mengakui Hao Chen. Namun Hao Chen tak menyerah dan tetap meyakinkan kalau ia tak akan pernah meninggalkannya. Tapi sayangnya karena sudah kehabisan banyak tenaga, untuk kedua kalinya Chai-Er pun akhirnya tumbang. Seketika kesadaran Chai-Er pun berpindah ke suatu tempat dan ia harus menghadapi sebuah teknik ilusi. Di mana Chai-Er mengingat lagi semua perjalanan hidupnya ketika bersama Hao Chen. Dari mereka kecil yang menikmati waktu bersama hingga mereka remaja yang sedang membucin manja di sebuah taman yang indah. Tapi bedanya ilusi ini berbanding terbalik dengan kejadian yang sebenarnya, di mana pada saat pemilihan tim, Hao Chen yang seharusnya memilih Lin Xin, di dalam ilusi tersebut ia malah memilih Chai-Er.
Tak hanya itu saja, di dalam dunia ilusi ini, hubungan antara Hao Chen dan Chai bahkan sampai ke pernikahan. Di sana dihadiri oleh kedua orang tua dan semua teman-temannya. Pernikahan mereka berlangsung sangatlah megah. Sampai tepat pada saat Hao Chen ingin memasangkan sebuah cincin, Chai pun akhirnya sadar kalau ini adalah sebuah ilusi. Karena faktanya Hao Chen yang asli sudah tertusuk oleh kakeknya sendiri. Dan benar saja, di alam bawah sadarnya Chai sedang berjuang menghadapi ilusi tersebut. Ternyata 3 hari sudah berlalu dan Chai masih tak menyelesaikan ujian di lantai ke-7. Hal itu membuat Yin dan yang lain pun cukuplah panik karena memang di sepanjangan anak tangganya Chai juga tak kelihatan sama sekali. Terlebih lagi ini juga adalah hari terakhir dalam ujian lantai ke-7. Jika Chai gagal maka semua perjuangan akan sia-sia. Untungnya di dalam dunia ilusi Chai pun segera menyadarinya. Seketika ia pun memeluk Hao Chen dan bergegas meninggalkannya. Dengan ini, Chai pun berhasil melewati ujian ilusi dan kembali lagi ke dunia nyata. Bahkan tanpa mengeluh sedikit pun, Chai tetap berlutut melakukan penghormatan kepada Yilai Kese. Melihat itu, semua pun sangatlah senang dan kembali memberikan banyak dukungan. Bahkan 2 penjaga 1 dan 2 sampai ikut menyaksikan ujian ini. Tapi sayangnya karena ini adalah hari terakhir, seketika anak tangganya pun mulai runtuh. Sontak dengan luka di lututnya yang sudah semakin parah, Chai dengan terpaksa mempercepat pergerakannya. Sampai pada akhirnya tepat di ujung dari puncaknya, di mana Chai tinggal selangkah lagi menyelesaikan ujian ke-7. Sayangnya anak tangga yang ia pijak malah menghilang, membuat duo bucin ini pun langsung terjatuh ke sebuah jurang yang dalam. Jelas semua yang melihatnya benar-benar sangatlah sedih. Tapi untungnya di tengah kepasrahan itu keajaiban pun langsung terjadi. Sayap yang ada di tubuh Hao Chen tiba-tiba merespon dan membawa mereka ke ujung dari anak tangganya. Dengan ini bisa dipastikan kalau Chai akhirnya berhasil menyelesaikan ujian ke-7. Seketika terdengar suara yang sangat memuji perjuangan Chai dari berlutut di setiap langkah dan melewati ujian ilusi, menandakan kalau cinta dan perasaannya benar-benar sangatlah tulus. Tentu dengan keberhasilan ini, gerbang surga akhirnya terbuka selaku tempat dari sang raja terakhir yaitu Yilai Kese. Saat itulah setelah sekian lama hanya diperlihatkan siluetnya, Yilai Kese, Dewa Suci Necromancer, akhirnya benar-benar terlihat di kursi tahta yang sangatlah tinggi. Di sana Chai tetap memberikan penghormatan, berlutut dan memohon agar sang dewa tersebut mau menyelamatkan kekasihnya. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini, ya kan? Waduh, kentang dan kentang ya. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Hao Chen? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, di sana Yilai Kese bilang kalau jantung Hao Chen sudah hancur total dan tak bisa diselamatkan lagi. Tapi selama Chai bisa melewati ujian terakhir darinya, peluang untuk membangkitkan Hao Chen masih bisa terbuka. Alhasil Chai pun juga tak keberatan sama sekali dan lagi-lagi menghadapi ujian tersebut. Namun sayang untuk kejelasannya kita harus menunggu sampai minggu depan. So, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. See ya!